Anak pendeta juga manusia. Jangan coba sampai bunuh diri atau kabur dari rumah. Wow, jangan. Karena pernah ada juga kasus anak pendeta yang bunuh diri gara-gara ya ada satu dan lain hal gitulah. Kita hanya melakukan hal yang terbaik untuk melayani kalian juga, untuk menjadi berkat bagi kalian juga di situ. Selamat siang teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini bertemu lagi dengan saya Arif Yulianto. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mengobrol tentang sesuatu yang jarang diobrolin, tapi ada problematika di sekitar kita. Nah, bagaimana tentang ekspektasi seorang anak pemuka agama. Nah, itu menarik banget nih teman-teman. Adapun obrolan kali ini dalam rangka untuk memenuhi tugas mata kuliah teknik reportase media, dan saya mengambil tema tentang religi nih teman-teman. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan menghadirkan bintang tamu, yaitu Mbak Yunika Abela. Selamat siang Mbak Yunika Abela. Selamat siang Mas Arif. Apa kabarnya? Puji Tuhan, alhamdulillah sehat ya Mas ya. Buat Mbak Bella nih, boleh dijelaskan dulu backgroundnya Mbak Bella ini sebagai apa? Oke, background secara sesuai topik ya. Yeah. Kalau sesuai topik sendiri, ini adalah anak seorang pendeta gitu di agama Kristen atau Nasrani, kita kenal pada umumnya. Jadi papa saya adalah seorang gembala sidang. Gembala sidang itu ibarat kayak Pak Ustadz Yai gitu ya Mas Arif ya. Jadi punya jemaat atau jamaah gitu di satu gereja. Kemudian mama saya juga seorang gembala sidang. Jadi dua-duanya pendeta nih. Jadi memang backgroundnya memang dari keluarga pendeta dari kecil juga gitu. Oke, nah ini teman-teman tema besarnya sudah ketahuan nih dari backgroundnya Mbak Bella, yaitu seorang anak pendeta. Itu nah, dia. Bagaimana ekspektasi masyarakat dan ekspektasi seorang anak pendeta itu sendiri? Nah, itu kita akan kulik nih. Untuk pertanyaan pertama Mbak Bella, Apa nih Mas Arif? langsung ke topik nih. Waduh, menarik banget ini. Apa sih yang menjadi problematika seorang anak pendeta? Nah, ini menarik banget nih teman-teman. Ini kalau ditanya problematika alias pergumulan hidup begitu ya. Yeah. Pergumulan hidup tuh masalah yang datang silih berganti Mas Arif. Oh gitu. Jadi itu kan kalau anak pendeta atau anak seorang pemuka agama, let's say nggak cuma anak pendeta aja, bisa dibilang anak seorang Pak Ustadz, anak seorang Pak Yai atau pemuka agama lainnya pasti akan menjadi spotlight begitu atau sorotan kita ya teman-teman. Jadi ketika kita melakukan hal yang salah kecil aja akan disorot. Masa anak seorang pendeta, anak seorang ustadz, anak seorang pemuka agama ngelakuin gitu sih. Nah, tapi di sisi lain kita kan juga manusia, ya kan? Makanya ada lagu. Anak pendeta juga manusia. Iya. Dan seperti itu Mas Arif. Jadi kita tuh juga masih berdampingan dengan manusia lainnya. Jadi memang kalau melakukan dosa-dosa, ya nggak ada dosa kecil, nggak ada dosa besar sih sebenarnya. Maksudnya dosa kecil maupun dosa besar tetap aja dosa nggak sih? Tuh. Nah, jadi kayak itu ibaratnya kalau bahasa di kepercayaannya Mas Arif berarti apa ya? Hilaf begitu ya Mas. Ya, Jadi kesalahan gitu yang entah kita sadari atau tidak, setan kan ada aja ya lewatnya ya Mas ya. Jadi ya terkadang kita iya ya anak pendeta ya. Iya ya. Jadi kayak menjaganya tuh harus bener-bener dikontrol banget, dikendalikan gitu. Jadi Mbak Bella menarik nih, ada kata-kata kunci yaitu sorotan masyarakat. Yaps. Nah, apakah sorotan itu menjadikan beban untuk anak seorang pemuka agama itu sendiri Mbak Bella? Apakah itu menjadikan beban gitu? Menarik banget ini questionnya yang ini, beban. Nah, seperti tadi di awal ya, Bella coba meluruskan nih Mas Arif. Ya, ini kenapa bukan tuh kok harus diluruskan? Nah, karena beban ini seolah-olah kan kayak tekanan banget ya, teman-teman ya. Jadi, ini bukan beban, lebih ke tadi pergumulan. Pergumulan dalam hal ini lebih bisa disederhanakan lagi, yaitu mendewasakan. Jadi semisal ada pergumulan atau masalah itu untuk mendewasakan kita. Wow. Jadi kuat sih. quotes. Dan bahkan sampai detik ini pun saya masih terus belajar teman-teman. Bahkan dari Mas Arif juga kita sering sharing juga ya Mas Arif ya. Sebelumnya kita udah kenal ya. Karena kita rekan kerja begitu ya di salah satu perusahaan juga. Jadi kita sering ngobrol, kita sering sharing pekerjaan kita masing-masing. Oh gini normanya seperti ini. Jadi tetap disebut toleransi. Toleransi. Ya, membeda-bedakan agama, suku, ras. Luar biasa. Nah, itu menarik dari sisi seorang anak pendeta. Ya. Bagaimana sisi dari harapan orang tua nih? Nah, menarik banget nih. Harapan orang tua dan sama harapan
masyarakat. Itu bagaimana Mbak Bella untuk menjelaskan itu? Pertanyaan yang bagus nih Mas Arif. Nih, kalau harapan masyarakat dan harapan orang tua pasti so far sama ya, secara general atau secara umumnya. Harapannya adalah menjadi contoh yang baik. Karena kan anak pendeta diharapkan menjadi teladan. Karena akan menjadi regenerasi dari orang tuanya. Nah, kalau di kepercayaan saya itu sinode, namanya sinode JKI itu lebih ke kayak dinasti gitu Mas Arif. Oh, gitu. Jadi misal papanya pendeta, anaknya akan jadi pendeta, entah itu anak pertama atau anak kedua, atau mantunya atau cucunya, seperti itu. Jadi bisa dibilang mau nggak mau juga nggak juga sih. Tapi kan kalau menjadi seorang pendeta atau let's say pemuka agama itu kan sebuah panggilan ya. Jadi bukan sebuah paksaan. Nah, jadi dari kecil Bella itu bersama dengan adik Bella ditanamkan untuk ya kayak semisal doa pagi, kalau di kepercayaan Mas Arif berarti apa ya, sholat subuh seperti itu, mesbah keluarga itu doa bersama keluarga seperti itu. Jadi memang ditanamkan hal-hal baik, terlepas mungkin kita dengan pergaulan-pergaulan teman-teman yang ibarat kata circle A seperti ini, circle B buruk, tapi sebisa mungkin kita harus masuk dengan komunitas yang baik, tapi tidak menutup kemungkinan untuk bergaul dengan mereka atau berbaur dengan hal yang di luar ajaran orang tua kita. Kayak misal toleransi seperti ini. Betul. Tetap menghargai seperti itu, Mas. Wajah kusam, hari suram. Aha, coba cerain aja. Garnier, La Complete Foam, vitamin C, extra lemon. Bersih cerah seketika, cerah cepat cocok. Garnier, La Complete Foam. Alami di Garnier. Bank nomor 1 Korea, KB, dan Bukopin berkolaborasi. Siap menjadi bintang finansial Indonesia. Thinkstar, KB Kuminbank. Haredang asapnya, nyamuknya, ganas. Pakainya ini sih, asap ganas, nyamuk tetap ganas. Pakai vape, nyaris tanpa asap. Vape nyaris tanpa asap, bukan asap yang bikin nyamuk mati. Ini formulanya lebih efektif, bunuh nyamuk ganas sekalipun. Nyamuknya dihajar. Vape. Vape nyaris tanpa asap, nyamuk mati. Nungguin ya? Biar di tempat. Belanja online. Biar di tempat. Di Tokopedia. Biar di tempat. Di Tokopedia. Pilih barangnya, pengirimannya. Biar di tempat. Di Tokopedia. Kan main rasanya. Aku mau sarapan lengkap. Cobain nih, minumnya Milo, makannya Nestum. Kombinasi aktif dan smart untuk energi aktif setiap hari. Ayo, sarapan Milo dan Nestum pagi ini. Ayo, teruslah melangkah dengan hidup baru. Bersih bersama. Wings mendukung UNICEF menjalankan program air bersih dan sanitasi serta mengajak masyarakat untuk memulai kebiasaan baru dan sehat. Cuci, biasakan bersih dengan air jernih. Alam pun ikut berseri. Mandi, cuci. Biasakan hidup bersih dengan air jernih. Semesta ikut berseri. Mari biasakan hidup bersih. Sehat di diri, berseri di hati. Ngomong-ngomong soal dinasti nih, dari orang tua ke anak. Nah, dari orang tua apakah ada tuntutan selama ini Mbak Bila? Nah, untuk menarik banget mengikuti ini. jejak
orang tua yang menjadi pemuka agama. Pemuka agama. Nah, bicara terkait dinasti nih Mas Arief, sebenarnya tuntutan atau tidak pun, seperti tadi yang Bella sudah bilang, ini lebih ke panggilan. Jadi mengapa sedari kecil benar-benar ditanamkan untuk kita ngobrol sama yang di atas. Let's say kalau kita kalau di kepercayaan Mas Arief berarti sholat tahajud ya namanya ya. Nah, ini menariknya kenapa Bella mengerti hal-hal terkait kepercayaan Islam itu, seperti mungkin Bella di pekerjaan sering bilang kayak Masya Allah, tabarakallah ya, itu menghargai teman-teman juga, karena sejujurnya Papa Bella itu sebelumnya dari kepercayaan Islam. Kemudian Mama Bella Nasrain, tapi bukan ikut Mama ya. Jadi ceritanya itu dulu Papa itu sempat bakar gereja Mas Arief. Wah, ini menarik nih. Nah, sekarang gerejanya itu menjadi gereja yang digembalakan oleh Papa Bella saat ini. Itu sebagai penebusan dosa apa sih? Bukan penebusan dosa ya. Ini pertanyaan menarik nih. Kenapa Mas Arief bisa tahu tentang penebusan dosa? Wow, luar biasa nih. Kayak merasa bersalah gitu gak sih? Manusiawi apa gimana ceritanya? Nah, ini menarik nih Mas Arief. Wow, keren banget nih. Jadi ini bukan sekedar penebusan dosa ya. Kalau penebusan dosa kan kalau di kepercayaan kita sendiri, di percayaan Nasrani sendiri maupun di Katolik juga, rekan-rekan kita itu kan mempercayai bahwasanya Tuhan Yesus di kayu salib untuk menebus dosa-dosa manusia gitu ya. Nah, dalam hal ini bukan menebus dosa karena bakar gereja, enggak, tapi pada saat itu dia ditangkap Tuhan. Ditangkap tuh apa ya, dalam arti kalau di kepercayaan Islam hijrah gitu ya lebih tepatnya ya. Nah, kayak gitulah istilahnya. Jadi dia ditangkap dalam arti dia menemukan Tuhannya itu di sisi ini nih, di sisi Kristen ini. Nah, mungkin berbeda juga, mungkin kayak Mas Arief menemukannya di sini, di kepercayaan ini, kayak gitu-gitu sih. Lebih ke kayak gitu sih, bukan sekedar penebusan aja. Jadi dia ikut Kristen pun bukan karena Mama, tapi memang dia belajar dulu. Dan ternyata dulu Papa Bella itu sekolahnya sebelumnya malah Katolik gitu. Jadi mungkin dari ajaran sekolah juga sih. Dan itu bisa jadi yang menyebabkan Papa Bella itu nggak menuntut ya untuk menjadi pemuka agama juga gitu kan. Karena dari kecilnya Papa juga tidak dalam background anak pendeta, kecuali si Mama sendiri sih. Kalau Mama memang dari kecil sudah background pendeta juga. Oke, ngomong-ngomong soal anak pendeta, Bella mengikuti tentang organisasi anak pendeta gak sih? Wow, mengikuti banget. Dan itu bagaimana respon teman-teman? Apakah sepemikiran sama Mbak Bella atau yang dia menjadikan anak pendeta itu sebagai langkah untuk dia menjadi pemuka agama juga gitu? Oke, nah ini menarik juga pertanyaannya Mas Arief. Tentunya di sini kan butuh namanya regenerasi. Betul. Nah, kalau di kepercayaan Muslim sendiri mungkin ada untuk remaja-remaja pesantren seperti itu. Nah, kalau dalam hal ini kita namanya youth atau perkumpulan ibadah anak muda. Kemudian di sini kita biasa ngelakuinnya hari Sabtu, aka malam Minggu. Mungkin kalau malam Minggu di luar sama pacar nih. Nah, kalau kita biasanya malam Minggu bareng-bareng ibadah. Biasa kita baca Alkitab, kita bertukar pikiran, sharing satu sama lain, bercerita tentang keluarga kita masing-masing atau permasalahan hidup kita, dan kita berdoa di situ selesaiin masalah bareng-bareng. Lebih ke positif aja. Nah, di situ kadang ada Bella satu komunitas yang sampai saat ini berjalan, namanya UF, aka Unlimited Fire Youth, yang mana itu perkumpulan anak-anak pendeta juga ada di situ. Jadi kita sama-sama sharing. Nah, kadang kan kalau misal Bella ada masalah sama orang tua Bella sendiri, ya kan tetap manusia ya, daging ya. Masalah sama orang tua, sharing sama orang tua, tapi permasalahannya juga sama orang tua. Pasti yang menang akan orang tua. Jadi kayak percuma sharing sama orang tua. Padahal dalam hal ini si protagonis dan antagonisnya adalah orang tua dan anak. Jadi kayak ya udah sharingnya sama sesama temen anak-anak pendeta aja, karena mereka juga relate alias ngerasain. Jadi curhatannya sefrekuensi gitu Mas Arief. Ngomong-ngomong soal relate ini, ada gak sih dukungan dari sesama gitu? Dukungannya konkret apa itu Mbak? Wow, dukungannya ada banget Mas. Jadi kita setiap hari Senin itu ngadain yang namanya untuk ini ya, belajar berkhotbah, belajar untuk sharing, belajar untuk sharing, saling menguatkan. Jadi kita sebenarnya ditanamkan, ini masih balik ke dinasti ya. Jadi kita ditanamkan untuk gimana caranya menjadi seorang pendeta. Itu bukan pendeta sih, lebih ke jadi berkat buat orang lain. Ngomong-ngomong soal curhat di perkumpulan tadi nih Mbak Bella. Nah, emang apa sih suka dukanya yang dialami nih selama menjadi
Anak pendeta ya. Wah, ngomong-ngomong soal suka duka banyak banget, Mas. Apa tuh? Kalau dibilang awal-awal pasti banyak dukanya. Kenapa berbeda kok banyak dukanya? Kalau suka pasti ada lah. Kita suka dulu aja ya. Boleh. Biar dukanya di akhir aja. Kita bahagia dulu. Bahagia dulu. Nah, kalau sukanya itu ya, let's say kita anak pendeta hampir semua bisa main alat musik. Secara otodidak, bener-bener. Let's say kayak drum, piano, keyboard gitu. Dan nyanyi. Itu bukan wajib sih, kayak udah hukum alam gak sih? Kayak semua kalau di gereja itu pasti gitu kita. Jadi puji Tuhan, alhamdulillah ada bakat di situ. Jadi bisa jadi berkat buat orang lain juga, difungsikan juga ke orang lain juga, bisa ngajarin teman-teman yang lain juga kayak gitu. Nah, terus juga apa ya, kalau di kepercayaan kita belajar tentang kasih sih. Jadi setiap ada masalah apa dikit, kita tetap happy. Nggak tahu kenapa ya, kayak ada apa dikit tetap happy. Mungkin dikira orang kayak, kamu gila ya, anak pendeta gila kayak gitu-gitu. Enggak lah. Kalau misal karena kita udah seabrek masalah di sini, di pikiran, udah di spotlight itu tadi ya Mas, jadi sorotan. Jadi kalau misal dipikirin semua, terus masalah orang juga kita pikirin, kita tambah gila dong. Betul. Ibarat kata kayak anak presiden aja lah. Dia dikasih jadi sorotan nih. Terus dia banyak masalah mungkin di keluarganya, salah ini dikomentarin. Nah, tapi kalau dia berbuat baik, nggak dipuji-puji atau diapain. Nah, kayak gitu. Nah, terus ditambah masalah masyarakat, nah tambah bingung. Lebih baik kita happy-happy aja. Kayak gitu. Lebih ke kasih itu sukanya gitu. Kita selalu happy dan kita bisa melakukan hal-hal baik di luar sana kayak gitu. Kalau dukanya nih apa? Dukanya ini lumayan juga. Sempat disading banyak. Banyak ya. Nah, dukanya ini sebenarnya banyak enggak sih. Dukanya ini karena itu tadi, banyaknya masalah. Jadi sorotan itu tadi. Jadi semisal let's say aku melakukan satu kesalahan kecil. Misal berantem sama jemaat atau jamaah gitu ya kan. Berantem sama jemaat terus disorot, kamu gak cocok jadi anak pendeta. Kabur dari rumah. Sempet loh Mas, saya kabur dari rumah Mas. Kapan tuh, Mbak? Iya, waktu itu sempet lah pokoknya. Sempet waktu itu, terus sempet jadi cerita juga. Nah dari situ sempet mau ngeluarin buku juga. Ngeluarin buku terus nyiptain lagu dari situ. Jadi tuh dibalik masalah, dibalik setiap dukanya tadi, ada sukanya itu yaitu tadi. Karena talenta yang Tuhan beri dalam bermain alat musik, kemudian menciptakan lagu, muncul sebuah lagu. Jadi cuan deh, dalam arti cuan untuk memenuhi kehidupan kita sehari-hari ya. Kayak gitu. Oke, nah ini sudah nih teman-teman suka dukanya seorang anak pendeta. Ya. WIB, coba cek Tokopedia, tiap tanggal 25 sampai akhir bulan. Banyak diskon bebas ongkir dan bisa bayar di tempat. Semua selalu bisa di Tokopedia. Waktu Indonesia belanja di Tokopedia. Dari Sarimi, cek! Sarimi, nikmatnya emang bikin goyang! Ciki teman kita yang paling disuka. Hey, Ciki kesukaan kita semua. Asik rasanya boleh dicoba. Saya suka Ciki, kamu suka Ciki. Ciki kesukaan kita semua. Jahe merah asli? Ya AMH. AMH jahe merah minuman herbal. Oh, AMH herbal dengan habatus sauda. Jahe merah AMH dah ahlinya minuman herbal. 99 Shopee Pipi ada 99 Shopee Super Shopping Day ada 99 Di Shopee Pipi ada gratis ongkir ekstra. Juga ada late back sale, ingat 99 Di Shopee Pipi ada 99 Shopee Super Shopping Day ada 99 Di Shopee Pipi ada 99 Shopee Super Shopping Day. Senyum manja aku. Bawa apa ya? Kan aku udah mandi. Mandi pun tak cukup untuk lawan kuman bau. Keti Rexona Deo Lotion.
Rexona. Pertaburan emas dan pulsa. Beli Rexona bertanda khusus, temukan kode unik, kirim ke WhatsApp Rexona. Info lengkap di belakang kemasan. Rexona Lotion, keti wangi, pulsa terisi, emas menanti. Ayo, semangat lagi bareng Indomie Ayam Geprek, Indomie Mie Goreng Aceh, dan Indomie Goreng Rendang. Yang aroma dan rasanya balikin semangat hadapi hari baru. Rintangan kita tepis. Apapun yang halangin, kita goceng. Kalau kita semangat lagi, kita bisa terus maju dan terus kasih yang terbaik. Ayo, semangat lagi bareng Indomie Goreng. Ayo, semangat lagi bareng Indomie Ayam Geprek, Indomie Mie Goreng Aceh, dan Indomie Goreng Rendang. Yang aroma dan rasanya balikin semangat hadapi hari baru. Ayo, semangat lagi bareng Indomie Goreng. Floridina baru. So juicy. Floridina Florida Orange. Dengan Pulp Protection System, bulir lebih utuh, lebih banyak. Mengandung vitamin C untuk lengkapi kebutuhan harianmu. Bulirnya pop. Seger dan juicy-nya favorit semua. Lebih fresh. All the fun begins with Floridina. Harga 3.000 dari Wings Food. WIB, coba cek Tokopedia ke tanggal 25 sampai akhir bulan. Banyak diskon bebas ongkir dan bisa bayar di tempat. Semua selalu ada, selalu bisa di Tokopedia. Waktu Indonesia belanja di Tokopedia. Oke Mbak Bella, ini untuk harapannya nih untuk masyarakat. Apakah harus menurunkan ekspektasi atau gimana nih harusnya masyarakat, dan dari sisi orang tua juga nih harapan buat orang tua. Oke, nah ini pertama harapan untuk anak-anaknya dulu ya. Wah, anaknya boleh. Harapan untuk anak-anaknya, orang tua aja dulu deh ya. Orang tua dulu. Hierarkinya kan gitu. Oh, hierarkinya orang tua dulu ya. Orang tua. Kalau harapan untuk orang tua sendiri, terkhususnya untuk para pendeta-pendeta di luar sana atau pemuka agama, ini bukan untuk menggurui ya, tapi lebih ke Sharing aja, teman-teman. mengeluarkan unek-unek curhatan teman-teman lainnya sebagai anak pendeta sendiri ya, rasanya gimana sih ya, mungkin belum tersampaikan nih. Bella mewakili anak-anak pendeta lain bahwasanya mungkin menjadi orang tua, ini saya juga curhat ya. Jadi orang tua pendeta harus tetap mau mendengar apa yang dimau anak. Jadi mungkin let's say kasusnya adalah ketika jemaat mau salah atau benar, tetap yang disalahin anaknya sendiri, bukan anak jemaat atau jemaatnya. Jadi kita sebagai anak pendeta pun juga merasa harus butuh yang keadilan ya Mas ya, harus butuh keadilan. Jadi kita benar-benar ya adil lah setidaknya kayak gitu. Tapi di sisi lain mungkin orang tua melakukan itu untuk kebaikan kita juga, untuk mental kita juga sih hingga sekarang. Dan di sisi lain terima kasih untuk pendeta-pendeta di luar sana, untuk orang tua luar biasa di luar sana yang sudah mendidik anak-anak pendetanya menjadi luar biasa hingga sekarang, dan sampai nanti masa depannya pasti cerah dan penuh harapan. Seperti itu. Untuk anaknya, untuk anak-anak, teman-teman semua, anak-anak pendeta lain, jangan mudah menyerah, jangan coba sampai bunuh diri atau kabur dari rumah. Wow, jangan. Karena pernah ada juga kasus anak pendeta yang bunuh diri gara-gara ya ada satu dan lain hal gitulah. Ya, jangan sampai melakukan hal tersebut karena kalian berharga, kalian istimewa, dan kalian punya masa depan yang penuh harapan. Ingat, regenerasi keturunan itu ada di tangan kalian juga. Jadi tongkat estafet kalian gunakan dengan sebaik mungkin. Tetap hormati orang tua kalian, karena yang dilakukan orang tua kalian apapun itu untuk kebaikan kalian dan untuk bangun mental kalian lebih dewasa dan lebih baik lagi. Seperti itu. Untuk masyarakat nih. Oh, yang masyarakat menilai dari umum. luar, Secara awam ya. Seorang anak pendeta tuh gimana nih harapannya untuk biar tidak menilai seorang anak pendeta tuh bagaimana harusnya? Oke, untuk masyarakat awam terima kasih. Mungkin ini lebih ke jemaat-jemaat ya. Untuk jemaat-jemaat mungkin terima kasih sebelumnya, saya mewakili anak-anak pendeta lain dari setiap sinode-sinode yang berjajaran lah, gereja-gereja lain pasti banyak ya. Mungkin kalau di kepercayaan Islam ada NU dan Muhammadiyah. Betul. Nah, di Nasrani juga banyak tuh. Begitupun di Katolik ya juga banyak. Jadi pesan untuk para jemaat-jemaat atau masyarakat secara umumnya adalah anak pendeta juga manusia. Jadi kita juga sama sebenarnya. Kita juga minta maaf nih bila mewakili anak pendeta lainnya, minta maaf apabila kita merasa eksklusif atau sok si paling spesial di dalam gereja atau di dalam rumah ibadah. Tapi kita tidak bermaksud itu. Kita hanya melakukan hal yang terbaik untuk
melayani kalian juga, untuk menjadi berkat bagi kalian juga di situ. Jadi kita semua bersaudara, saling rendah hati dan saling menghargai. Tentunya salam toleransi. Salam Gitu. toleransi. Salam toleransi. Nah, tadi itu udah dijelaskan sama Mbak Bella harapannya dan tadi panjang lebar tentang menjadi seorang anak pendeta. Nah, terima kasih ini Mbak Bella atas Iya. perbincangan yang sangat menarik dan menginspirasi teman-teman dan membuka wawasan kita semua. Oke, sama-sama. Terima kasih juga Mas Arif. Salam sehat. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Shalom. Sekian teman-teman. Dah.